Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas selamat posisi aman untuk P1, P2, P3 lulus semua 100% menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Bukan kami berarti mendahului pemerintah teman-teman ya, tidak seperti itu maksudnya. Meskipun untuk saat sekarang ini tes CAT BKN masih berlangsung, cuman ya yang kami jadikan dasar di sini adalah Kemenpan RB nomor 649. Nah, jadi apa yang kami sampaikan ini adalah semacam analisis pribadi kami. Mudah-mudahan tidak meleset nantinya teman-teman ya. Kita doakan bersama. Amin ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit perihal posisi aman P1, P2, P3. Potensi lulus semua 100% ya. Kita katakan saja potensi lulus semua 100% menjadi ASN P3K Guru 2023. Baik itu P1, P2, P3 dalam satu instansi. Ada posisi tertentu teman-teman ya yang menguntungkan. Tentunya itu tidak terlepas dari formasi ya, tidak terlepas dari formasi tambah jumlah pelamar plus nilai yang didapatkan. Itu tiga faktor sih teman-teman ya yang menjadi penentu kelulusan bagi guru honorer, terutama pelamar kebutuhan khusus ya, baik P1, P2 maupun P3. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini yang kami bahas dulu. Di sini kita lihat ya, ini salah satu posisi yang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Ini salah satu posisi yang menurut admin sangat menguntungkan, tiga kategori sekaligus ya, baik itu P1, P2 maupun pelamar prioritas 3 ataupun P3 teman-teman ya. Kenapa tidak? Karena jumlah formasinya ini mampu mengcover ketiga pelamar kebutuhan khusus ini, baik itu P2, P3 ataupun pelamar prioritas yaitu P1. Jumlah totalnya di sini 990. Ini dipertanyakan oleh salah satu subscriber di channel ini ya. Mungkin saja ini terjadi di daerahnya teman-teman ya, atau bisa jadi ini terjadi di instansinya dia teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Nah, di sini kalau kita lihat yang mana kira-kira yang menjadi keuntungan bagi P1, P2, P3. Yang menjadi keuntungannya itu adalah relatif formasinya itu jauh lebih banyak daripada jumlah pelamar, baik itu P1, P2 dan P3 teman-teman. Setelah admin hitung, memang ini menjadi salah satu posisi yang sangat bagus ya. Nah, kenapa tidak? Di sini kita lihat 990. Ini kan formasi guru kelas. Jumlah P1 guru kelas 521, jumlah P2 203, P3 266. Semuanya linear. Ini 203 dengan 266 ini sudah tes semua misalkan ya, sudah tes semua. Setelah dipertanyakan tadi oleh subscriber ya, ini sudah tes semua teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Sedangkan salah satu keistimewaan P2 dan P3 itu tidak ada NAB ya, tidak ada nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai didapatkan, penentunya itu adalah keseimbangan antara jumlah formasi guru kelas dengan jumlah pelamar. Nah, kita lihat 521 P1 ini auto penempatan karena P1 itu tidak perlu tes lagi. Sepanjang ada ketersediaan formasi, P1 ini langsung ditempatkan dan ini linear. Dan di sini kita lihat jumlah P1-nya 521 sedangkan formasi guru kelasnya ada 990. Jadi dikurang 521, tersisa formasi sebanyak 469 setelah penempatan P1. Jadi 521 P1 ini auto penempatan teman-teman ya, auto penempatan. Jadi tersisa 469. Nah, di sini ternyata 469 sisa formasi setelah penempatan P1. Setelah kita hitung jumlah P2-nya ada 203 yang sudah CAT atau mengikuti tes kompetensi. Ternyata jumlah sisa formasi masih lebih banyak daripada jumlah pelamar. Ini tentunya
berdampak positif ya terhadap penempatan P2. P2 ini prioritas 2 teman-teman. Jumlahnya 23, jadi kita kurang saja 469 kurang 203, maka tersisa 266 lagi teman-teman. Jadi P2 ini akan auto diangkat juga setelah tes cat BKN, akan langsung diurutkan nomor urut 1 di ranking 1 sampai 203 untuk langsung diangkat. Jadi 203 ini diangkat semua karena jumlah formasinya masih lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Jadi 521 P1 diangkat, 203 P2 juga diangkat, tersisa P3. Nah, setelah penempatan P1 dan P2 selesai, tersisa 266 formasi lagi teman-teman. Luar biasa, persis dengan jumlah P3. Ini berimbang teman-teman ya. Ini berimbang, sama-sama kuat. Sama-sama kuat antara jumlah formasi dengan jumlah pelamar, dan jumlah formasi P3K ini linear semua untuk formasinya. Nah, jadi otomatis 266 P3 ini akan di ranking 1 sampai 266, meskipun di ranking tetap diangkat semua karena berimbang formasi dengan pelamar. Nah, bagaimana nasib P4? Kemungkinan di daerah ini P4 tidak ada teman-teman ya. Jadi selesai 990 formasi guru kelas yang diposting oleh subscriber ini mampu mengcover P1, P2 maupun P3. Ini menjadi salah satu keuntungan yang luar biasa teman-teman ya. Wow, mantap jiwa. Dan dasarnya ada di sini teman-teman. Dasarnya ada di Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, tepatnya di diktum terakhir teman-teman. Kalau tidak kesalah itu ada di diktum ke berapa ya? 31. Kita lihat di sini di diktum ke-31 teman-teman. Pelamar pada kebutuhan khusus berarti P2 dan P3 ini maksudnya dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Berarti tidak diperhitungkan nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai yang didapatkan sepanjang P2 dan P3 ini sudah mengikuti tes cat BKN dan tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka nilai yang didapatkan itu sekalipun rendah tetapi jumlah formasinya lebih banyak yang linear, itu tetap nanti diakomodir teman-teman ya menjadi ASN P3K. Inilah yang pernah saya katakan salah satu afirmasi istimewa sebenarnya yang didapatkan oleh P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 teman-teman ya. Keistimewaannya itu karena memang tidak dibebankan nilai ambang batas. Jadi apa sih yang menjadi keuntungan ketika pelamar P2 P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas? Keuntungannya itu berapapun nilai yang didapatkan itu bisa mengantarkan tiket menjadi ASN P3K asalkan jumlah formasinya itu berimbang atau formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar P2 ataupun P3 teman-teman ya. Logikanya seperti itu, berbeda dengan pelamar umum. Kalau pelamar umum kita lihat di diktum ke-32, di sini dibahasakan pelamar pada kebutuhan umum itu dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Ada nilai ambang batas. Jadi sekalipun misalkan jumlah P4 di sini cuma 3 ya, jumlah pelamarnya 3, kemudian formasinya 15 misalkan, kemudian ketiga pelamar ini tidak bisa memenuhi nilai ambang batas, maka tetap tidak bisa lulus. Karena ada nilai ambang batas yang menghalangi. Berbeda kalau misalkan posisinya ini P2 P3, misalkan P3 jumlah pelamar P3 cuma 3, jumlah formasi 15, berarti formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Otomatis begitu P3 ini sudah ikut tes cat BKN itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Dilihat berapa formasi linear. Ternyata 15, maka diurut ranking 1 sampai 3 dan tetap diangkat semua sekalipun nilainya rendah. Nah, seperti itu kira-kira ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.